Kira-kira kau sudah bisa nggak membereskan ruang lingkup gitu ya? Misalnya di RT-mu saja gitu, kau bereskan gitu. Hah? Coba kau bereskan dulu gitu. Gak usah ngomongin masalah pajak. Kau juga tahun 2017 jadi tersangka kan? Ada penggelapan dana kan? Ada penipuan kan? Nggak usah ngomong masalah kebersihan hati, kebersihan iman, kebersihan pemerintah. Sementara kau pun juga rusak. Banyak kali gayamu. Hai guys, balik lagi di channel Mbak Eriek. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga semua baik-baik aja ya. Guys, berikut ini ada sebuah video ya dari Opung Parbelak di mana dia menilai ada sesuatu yang menarik gitu ya. Ketika anak-anak Abah yang mengancam akan ada revolusi dan lain sebagainya, itu orang-orang yang ngomong itu ternyata tuh adalah orang-orang yang pernah jadi tersangka kata Opung gitu ya. Kira-kira siapa aja tuh dan mereka itu pernah berkasus apa ya? Dan kenapa mereka ngomongin soal revolusi? Alasannya kenapa? Padahal latar belakang mereka sendiri seperti itu. Kita lihat deh videonya. Ini dia. Kemarin di salah satu wawancara di podcast sebelah, salah seorang anak abah nekat katanya dia akan siap pimpin revolusi. Kalau Prabowo nggak sanggup berevolusi, biar saya yang pimpin. Aku bilang sama kau, sedangkan abah sendiri sampai sekarang belum pernah keluar dari muncungnya untuk pimpin revolusi. Karena dia tahu masih ada kesempatan 2029. Kok kau sok-sokan untuk pimpin revolusi? Segala kau bilanglah pejabat busuk, segala kau bilanglah pejabat itu bangsat, segala kau bilanglah pejabat itu bajingan. Nggak usah banyak kali ceritamu. 2015 kau mencalonkan diri kan kemarin jadi bupati. Bupati Halmahera, biar tahu kalian, dibilangnya inilah pejabat busuk, pejabat bangsat, pejabat bajingan. Sementara dia sendiri mencalonkan diri 2015. Bukan cuma 2015, 2024. Bayangkan. Dan pernah juga aktif di PKB, aktif juga di Partai Golkar. Apa keinginan dari seorang politisi? Jadi pejabat, toh? Karena salah dia memilih calon presiden, ya, dia pilih calon presiden 01, menjadi juru kampanyenya kalah, makanya dia uring-uringan. Banyak kali sekarang biar tahu kalian anak-anak abah ini yang uring-uringan. Sementara abahnya ceramah sana, ceramah sini, ceramah sana, ceramah sini, mengurangi uring-uringan. Malah anak-anaknya yang uring-uringan. Saya siap pimpin revolusi, Bang Indra. Rakyat harus bangkit, rakyat Indonesia nggak boleh biarin ini. Ini pilihan cuma dua. Kalau kita biarkan kekuasaan busuk ini berlangsung, Indonesia bubar tengah jalan. Kita selamatkan Indonesia, atau kita menangisi pesta para bajingan itu di istana. Bayangkan kalian pesta para bajingan katanya di istana. Kau juga kalau ditawarin jadi menteri pasti mau kau. Kalau misalnya presidennya Anies. Karena presidennya bukannya Anies, makanya kau keluar-keluar sekarang. Banyak kali gayamu. Kau juru kampanyenya Anies, kau ini buktinya. Ada sumbernya. Kau juru kampanyenya Anies Baswedan. Calon presidenmu kalah, makanya kau stres sekarang. Kau salahkan pemerintah, kau salahkan pejabat, kau salahkan presiden, kau salahkan semuanya. Ya, jadi aku bilang sama kalian, memang betul negara kita sekarang dalam proses pembersihan, kan begitu. Yang tadinya nangkap koruptor ternyata koruptor, yang tadinya nangkap maling ternyata juga maling, kan begitu. Tapi ini adalah komitmen dari Bapak Prabowo sendiri. Begitu, ya kan kita udah lihat ya berapa jaksa ditangkap, berapa pengacara ditangkap, berapa polisi ditangkap. Kita udah tahu berapa hakim yang ditangkap. Kalian kira membersihkan para bajingan ini nggak bisa makan waktu sebentar? Ya Opung Parbelak kok sama juga sama dia pakai kata bajingan. Ya kalau udah terbukti dia itu koruptor ya bajingan. Tapi kalau dia kan coba bayangkan semua menteri bajingan, wakil menteri semua bajingan. Semua pejabat ya eselon 1, 2, 3 semua bajingan. Kalau kayak gitu nggak usah kau bernegara di sini kau. Kau aja bikinlah si Anies presidennya, kau lah menteri pendidikan.
Ikutlah semua keluargamu itu bikin, ada di dinas lingkungan hidup, ada di dinas tenaga kerja, ada di dinas dinas pekerjaan umum. Bikin aja begitu. Banyak kali gayamu, siap pimpin revolusi. Jadi dia ini ngomong seperti itu, ya, dia keberatan. Keberatan dia dengan presiden kita yang sebagai kepala negara, ya, membiarkan pemungutan pajak ini, kan begitu. Sekarang begini, ku bilang sama kau, ya, kalau bicara tentang pajak itu proporsional. Ada nggak yang nggak bayar pajak? Ada anak sekolah. Bukan opung parbela, yang penghasilan. Sekarang begini, kalau berbicara tentang penghasilan, makin besar penghasilan, makin besar pajak. Menengah penghasilan, menengah pajak. Makin kecil penghasilan juga makin pajak juga makin kecil. Tapi ada juga ya seperti pedagang-pedagang kecil ya, itu tidak dipungut pajak. Kan begitu, tapi dalam hal-hal lain mungkin iya, ya dipungut pajak ya untuk kendaraan bermotor yang dipakainya sehari-hari untuk jualan, setiap tahun harus bayar pajak, kan begitu. Untuk apa? Untuk berjalannya negara ini. Karena apa? Negara ini semenjak dibangun, semenjak berdiri, ya salah satu sumber pendapatan adalah pajak. Belum bisa kita seperti negara-negara makmur yang lainnya itu, yang membebaskan pajak kepada masyarakatnya. Belum bisa. Karena apa? Negara ini terlalu besar. Karena apa? Rakyat kita terlalu banyak. Mikir nggak sampai ke situ sih? Pajak itu sudah proporsional, ya. Apa dibilangnya? Kalau Bapak Prabowo nggak bisa pimpin revolusi, biar saya pimpin revolusi. Kalau Presiden Prabowo memimpin revolusi, kita dukung. Tapi kalau dia nggak memimpin revolusi, dia yang kita revolusi. BPJS stop itu. Iuran-iuran itu. Stop. Kesehatan harus gratis. Telekomunikasi harus gratis. PLN harus gratis. Saya tanya Bang Hendra. PLN itu public service atau public obligation? Service. Harusnya public service. Kalau public service, negara nggak boleh berbisnis. Lu ambil sumber daya, biayai PLN. Supaya orang pakai listrik. Kan itu bernegara. Bayar pajak lu. Kalau nggak, rekening lu diblokir. Abang bayangin aja, negara ini kayak preman, saya bilang. Kewajiban pajak itu kemudian dihubungkan dengan kita dikasih punishment bahwa kalau Anda nggak bayar pajak, saya blokir rekening Anda. Ini negara kayak apa? Jadi negara ini kacau, Bang. Kacau betul. Memang harus revolusi. Nah, saya ingin Presiden Prabowo membereskan itu. Kira-kira kau sudah bisa nggak membereskan ruang lingkup gitu, ya? Misalnya di RT-mu saja gitu, kau bereskan gitu. Coba kau bereskan dulu gitu. Gak usah ngomongin masalah pajak. Kau juga tahun 2017 jadi tersangka kan? Ada penggelapan dana kan? Ada penipuan kan? Gak usah ngomong masalah kebersihan hati, kebersihan iman, kebersihan pemerintah. Sementara kau pun juga rusak. Banyak kali gayamu. Ya, kita lihat ini. Ya, banyak kali ceritanya ini. Aduh, syukur. Nah, aku bilang sama kalian. Mandar tampil bak pemimpin oposisi. Ketika tukang tipu berubah jadi pahlawan kesiangan. Syukur Mandar hari ini mengkritik lantang pemerintah. Ia menuding memosisikan diri seolah berada di barisan paling depan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun kita tak pernah lupa, ketika Syukur Mandar berbicara tentang kebenaran, kita teringat bahwa ia pernah tercatat sebagai tersangka dugaan penipuan dan penggelapan. Kita teringat bahwa pernah ada laporan mengenai pinjaman dana miliaran rupiah yang berujung pada proses hukum. Hari ini Syukur Mandar mengajak kita meragukan pemerintah. Padahal banyak orang justru masih meragukan dirinya. Dan pertanyaan yang paling relevan bukanlah tentang pemerintah hari ini, melainkan tentang Syukur Mandar sendiri. Bagaimana seseorang yang pernah tersandung kasus dugaan penipuan dan penggelapan kini tampil seolah menjadi pemimpin oposisi. Tersangka kau kan? Dana miliaran rupiah. Kalau misalnya ini adalah sebuah hoax, tolong dulu bikin klarifikasi. Ya, nggak usah kau itu cerita ini cerita itu pemerintah harus bersih, negara harus bersih, jadi pejabat harus bersih. Sedangkan kau aja 2015 kau gagal kau jadi bupati, 2017 tersangka kau. Artinya apa? Kalau misalnya ya kau dipercaya menjadi seorang pejabat, kau juga nggak bisa memegang amanah karena apa? Uang miliaran pun juga kau jadi tersangka. Gak usah banyak gaya lah. Bacrit lu, banyak cerita. Sok-sok kau ngomongin masalah pajak. Sekarang gini, ngomong masalah BPJS. BPJS hapus, katanya gitu. Ya, sekarang begini. Kalau misalnya BPJS dihapus, ya kan? BPJS dihapus nih, ya. Nah, sekarang bagaimana kira-kira, ya? Masyarakat katanya ya, masyarakat miskin. Ya, masyarakat semuanya katanya harus digratiskan, ya. Kesehatan ini harus gratis, ya kan begitu. Mulai dari masyarakat yang paling miskin sampai yang paling kaya. Menggaji dokter dari mana?
Operasional rumah sakit dari mana? Obat-obatan dari mana? Infus emangnya bisa diganti jadi air comberan? Obat-obatan itu bisa dipotekin itu, obat nyamuk saat apa namanya dikit kecil-kecil itu. Hah? Emang bisa? Gaji dokter bisa dari pakai daun? Semuanya itu ada keterkaitan. Kau bilang apa lagi? PLN harusnya gratis. Sekarang gue bilang sama kau, ya kan? Kalau misalnya gratis, oke, ya. Katakanlah misalnya, kalau misalnya 2.300 watt, ya, yang 900, 1.500, 2.900, katakanlah misalnya digratiskan, kan begitu. Sekarang aku tanya dulu samamu, bahan bakar untuk menghasilkan listrik ini dari mana? Batu bara kan? Batu bara dari mana? Digali kan? Menggali batu bara, kau kira nggak pakai operasional? Nyampe nggak ke situ kali-kali? Menggaji para penambang yang ada di batu bara, ada nggak kali-kali? Membiayai operasional alat berat yang ada di tambang batu bara, ada nggak nyampe ke situ? Kau kira gampang? Ya telekomunikasi begitu juga. Kau kira ya itu tower-tower itu nggak berbayar itu? Belinya pakai apa? Pakai air liur. Pakai apa? Pakai lendir. Pakai duit semua itu. Ngomong nggak pakai apa? Ya nggak pakai data gitu loh. Ya cuman narasi doang gitu loh. Ya. Makanya aku bilang untung aja ini. Aku bilang sama kalian ya, boro-boro dia mau mimpin revolusi. Kenapa bilang? Waktu dia mencalonkan diri menjadi Bupati Halmahera, ya ternyata masyarakat belum mempercayakan. Kelas kabupaten kau belum bisa lolos. Mau ngomongin masalah negara, bacret lo. Lihat ini. Ya, pertama gerakan oposisi ini lahir atas sebuah keprihatinan. Hilangnya fungsi parlemen. Syukur Mandar, syukur Mandar. Kemarin kau gagal jadi calon Bupati Halmahera. Kau punya bos gagal jadi calon presiden. Sekarang muncul kau jadi presiden apa? Presiden oposisi. Mana negara ini sudah tidak ada partai oposisi, yang ada hanya partai penyeimbang. Muncul presiden oposisi. Syukur. Kasih tahu kau ya teman-teman, tidak ada yang percaya kau, Syukur. Kalau kau tidak pernah berafiliasi dengan partai, oke lah, tidak apa-apa, mungkin rakyat pasti percaya. Tapi kau pernah berafiliasi dengan partai, bahkan kau pernah ikut calon bupati, dan kau gagal. Itu masalahnya, yang bikin rakyat tidak percaya. Jadi kau mau ribut, mau teriak, bagaimana berkaitan dengan apa namanya kebangsaan negara ini seperti apa jalannya, tidak akan ada orang percaya. Kamu ini betul golongan orang sakit kau ini, Syukur. Kau punya narasi itu tidak terbatas dan gampang dibantahkan, Betul. gampang dipatahkan. Dan sudah terlihat semua itu, Syukur Mandar. Calon bupati gagal. Kamu bikin oposisi degelan. Sebentar dulu. Kenapa ya dari kelompok orang ini banyak kali orang gagal? Anies Baswedan capres gagal. Ugroseno caleg gagal. Uri Baret caleg gagal. Siapa lagi? Ya, apa namanya? Refli Harun pecatan. Ya kan, setelah itu Gatot Nurmantio pecatan. Said Didu pecatan. Ya kan, setelah itu siapa lagi? Banyak kali yang pecatan dan banyak kali yang gagal. Coba dulu kau bantah dulu perkataan abang-abang yang baju loreng ini. Kayaknya abang-abang baju loreng ini kayaknya kenal dekat sama kau. Selama negara hidup dari pajak, maka siapapun presidennya tidak boleh merasa hebat. Itu penegasan yang penting yang harus saya sampaikan. Karena sejatinya negara dibentuk itu tujuannya adalah mensejahterakan, memakmurkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. Karena prinsip pajak itu adalah prinsip pembebanan kewajiban dan tanggung jawab negara kepada rakyat. Harusnya opsi rakyat ikut serta membayar pajak itu dikualifisir, tidak menjadi kewajiban yang utama. Khusus pada pajak pengusaha, ya, itu ideal bagi negara. Tetapi bagi rakyat jelata yang penghasilannya terbatas, pas-pasan, kemudian dicas semua pajak, itu tidak ideal dalam bernegara. Saya mengatakan begini, bahwa
cita-cita mulia yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada mukadimahnya itu, prinsip negara dibentuk itu adalah untuk kemakmuran kesejahteraan rakyat. Mengapa? Pertanyaannya mengapa? Kita sebelum menjadi sebuah negara, itu ada 4 faktor yang membuat kita itu bersepakat menjadi sebuah negara. Pertama ada wilayahnya, yang kedua ada rakyatnya, ketiga ada pemerintahan yang sah, yang keempat ada pengakuannya. Nah, pada soal ada wilayah, itu tentu yang paling prinsip kita lihat di dalam wilayah itu apa? Sumber daya alam. Nah, sumber daya alam negara itulah yang harus dimaksimalkan negara untuk memakmurkan rakyat. Itu yang saya maksudkan. Jadi sepanjang presiden itu belum ada yang mau membebaskan beban pajak bagi kelas yang tidak mampu, maka dia tidak boleh tepuk dada dia presiden yang sukses. Karena 80-82% hidup dan keberlangsungan negara ini bergantung pada pajak. Pertanyaannya, sumber daya alamnya kemana? Sumber daya alamnya sudah dikontrakkan pada pihak asing, negara cuma terima royalti, dan hanya 18% sekian, dan itu tidak bisa menjamin keuangan negara. Dan kalau kau jadi bupati, kau akan ngambil pajak juga dari perusahaan asing itu. Iya kan? Di awal-awal enak kali, lembut kali gitu loh. Iya kan? Ujung-ujungnya ke perusahaan asing juga. Jadi begini kawan-kawan, ya, aku pun juga salah satu orang ya yang pernah kerja di pertambangan minyak bumi, ya. I was working in a rig company gitu loh ya. Jadi saya kerja di perusahaan pengeboran minyak ya. Jadi begini ya, begini. Ketika kami mengebor minyak ya, untuk 1 hari aja ya, karena aku bagian bikin laporan dulu ya. Untuk bikin laporan ya. Untuk satu sumur minyak saja ya, itu kosnya itu bisa sampai 3.000 sampai 6.000 dolar per hari. Itu untuk biaya, biar tahu kalian ya, itu masih operasionalnya saja ya. Itu untuk minyak bumi, lain batu bara, lain emas, lain nikel dan segala macam. Itu yang pertama ya. Baru yang kedua, kalau berbicara ini sudah dijual kepada pihak asing. Sekarang begini, kita jujur-jujuran saja, udah sanggup nggak Indonesia memiliki teknologi seperti teknologi yang dimiliki Amerika, teknologi yang dimiliki Prancis, teknologi yang dimiliki Jerman, teknologi yang dimiliki ya oleh negara China, Jepang ya, untuk mengolah sumber daya alam. Kau emosi kalau ngomong nggak pakai data ini, narasi aja. Udah kenyang kami sama narasi-narasi seperti itu. Ya, ini jangan pernah berikan kesempatan sama orang-orang seperti ini, ya, menggelapkan mata hati kita, menggelapkan pikiran kita. Karena apa? Semua itu berbalut dengan bungkus kata-kata yang berbungkus dengan kata-kata yang indah, ya, seolah-olah memikirkan rakyat jelata, rakyat miskin segala macam. Tapi ya, yang ada di hulu permasalahannya itu dia nggak pernah teliti dan dia nggak pernah analisa. Oke guys, jadi seperti itu ya guys. Kalian bisa nilai sendiri bagaimana pendapat dari Opung Parbelak ya mengenai anak-anak Abah yang selalu ngomongin soal revolusi, padahal latar belakang mereka sendiri ternyata ya pernah jadi tersangka gitu guys. Konon katanya gitu ya. Dan ya kalian bisa nilai sendiri bagaimana kalau orang-orang yang seperti itu ngomongin soal revolusi. Kira-kira revolusi seperti apa yang mereka inginkan gitu guys untuk negeri ini. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak Eriek. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye!